Dini hari itu, bayi 7 bulan di pelukan Resti menggigil karena demam tinggi. Suaminya menghilang 2 minggu tanpa kabar. Saat ia tak tidur semalaman menjaga anaknya, adik iparnya malah menyuruhnya menyetrika baju dan mencuci piring. Ia tidak tahu bahwa suaminya bukan sedang bekerja di luar kota. Ia sedang mencoba jas pengantin untuk menikahi wanita lain. Tapi mereka semua lupa satu hal. Rumah megah yang mereka banggakan berdiri di atas tanah milik Resti. Dan pagi itu, Resti memutuskan sesuatu yang akan menghancurkan istana kebohongan mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Dini hari itu, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi keringat dingin justru membanjiri pelipis Resti. Di pelukannya, bayi berusia 7 bulan itu merintih pelan. Napasnya pendek-pendek dan terasa panas menyentuh kulit leher Resti. "Sabar, sayang. Sabar, ya, nak," bisik Resti dengan suara parau yang nyaris hilang. Sudah 2 minggu sejak Aris, suaminya melangkah keluar pintu rumah tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Resti meraih ponsel di atas nakas dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Aris untuk yang keratusan kalinya. Hasilnya tetap sama. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti ejekan. Pria yang berjanji akan menjadi pelindungnya kini menghilang saat buah hati mereka sedang berjuang melawan demam tinggi. Pukul 6 pagi, Resti tidak tidur sedetik pun. Matanya merah dan sembab. Saat ia baru saja berhasil menidurkan bayinya, pintu kamar digedor dengan kasar dari luar. Brak, brak, brak. "Mbak Resti, bangun. Sudah jam berapa ini?" Itu suara Santi, adik kandung Aris yang menumpang di rumah itu. Santi menyodorkan kemeja kusut. "Ini kemejaku. Tolong disetrikakan sekarang, Mbak. Di dapur piring kotor numpuk." Resti menekan emosi. "Santi, aku tidak tidur semalaman. Anakku sakit, Mas Aris belum pulang, dan aku tidak punya uang untuk ke dokter." Santi mendengus. "Duh, Mbak, anak bayi demam itu biasa. Lagian, Mas Aris kan pergi kerja cari uang buat kalian. Jangan sombong. Kalau Mas Aris tahu Mbak malas-malasan begini, dia pasti makin malas pulang." Resti merasakan sakit hati, namun ia teringat ayahnya yang selalu berpesan, laki-laki yang terlalu patuh pada ibunya tanpa logika akan sulit menjadi pemimpin bagi istrinya. Resti masuk ke kamar kerja Aris yang terkunci, meraih kunci cadangan di atas kusen. Di laci, ia tidak menemukan paspor Aris atau buku tabungan bersama mereka. Yang paling membuat napasnya sesak adalah koper kecil milik Aris yang biasa digunakan untuk perjalanan dinas singkat. Koper itu hilang. Aris telah merencanakan kepergian ini. Resti menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak bisa hanya diam menunggu pria yang mungkin tidak akan pernah kembali. Ia mengirim pesan ke grup keluarga besar Aris. Tempat Bu Dahlia dan semua saudara Aris berkumpul. Mas Aris sudah 2 minggu tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Bayinya sedang sakit sakral. Kalau dalam 2 jam Mas Aris tidak membalas telepon saya akan melaporkan kehilangan orang ke kantor polisi dan membawa semua bukti sengketa aset rumah ini ke pengacara. 2 menit setelah pesan itu terkirim, ponselnya bergetar. Bukan dari Aris, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal, namun berisi peringatan yang membekukan darahnya. "Jangan cari masalah kalau kamu masih mau melihat suamimu pulang. Diam atau kamu akan kehilangan semuanya." Resti menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Ancaman itu memulai babak baru dari mimpi buruknya. Resti memeluk bayinya yang sakit dan bergegas menuju rumah ibu mertuanya. Bu Dahlia menatap Resti dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Apa-apaan kamu teriak-teriak di grup keluarga, Resti? Malu-maluin." Bu Dahlia menahan pintu. Aris itu anak berbakti. Dia sedang pergi jauh, bekerja keras siang malam untuk melunasi utang-utang keluarga,
karena biaya persalinanmu yang sok mau di rumah sakit bagus itu. Dia tidak mau kamu tahu karena dia tidak mau kamu kepikiran. Brak! Pintu ditutup tepat di depan wajah Resti. Saat ia berjalan keluar dari halaman rumah Bu Dahlia, ia berpapasan dengan tetangga sebelah. Loh, Mbak Resti, kok di sini tidak ikut ke acara Aris di kota sebelah? Katanya Aris ada peresmian kantor baru ya. Wanita itu berlalu, meninggalkan Resti dalam keheningan yang mencekam. Peresmian kantor? Bu Dahlia bilang Aris sedang melunasi utang di proyek pelosok. Resti segera menelepon sahabatnya, Dina, yang bekerja di vendor catering. Resti masuk rumahnya yang gelap dan berjalan menuju sudut ruangan, tempat sebuah tablet tua Aris berada. Baterainya lemah, namun masih ada sisa 5%. Ia ingat Aris pernah menghubungkan akun cloud ponselnya ke tablet ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka folder foto yang tersinkronisasi otomatis. Detik berikutnya, sebuah folder bernama Project New Life muncul. Resti membukanya. Di dalamnya bukan berisi dokumen kerja, melainkan foto-foto Aris bersama seorang wanita cantik, Selin Clarissa, di sebuah butik pengantin. Aris sedang mencoba jas hitam dengan senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan lagi pada Resti. Air mata Resti jatuh mengenai layar tablet yang retak. Aris tidak sedang menderita di proyek luar kota. Aris sedang merayakan hidup barunya. Tiba-tiba tablet itu mati karena kehabisan daya. Di tengah kegelapan total, Resti hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu. Ia harus bertindak, dan ia tahu kemana ia harus mencari kekuatan. Begitu memasuki halaman rumah, ia melihat pemandangan yang membuatnya mengelus dada. Santi, adik iparnya, sedang duduk di teras sambil asyik mengunyah martabak manis yang tampak mahal. Di sampingnya ada beberapa kantong belanjaan bermerek. Wah, baru pulang, Mbak. Enak ya jalan-jalan sore, sementara rumah berantakan. Sindir Santi. Resti menatap kantong belanjaan itu. San, kamu dapat uang dari mana? Listrik rumah ini mati. Anakku sakit dan kamu malah belanja barang mewah. Santi mendongak. Ini kan uangku sendiri. Mas Aris yang kasih buat jatah jajan aku sebelum dia pergi. Mas Aris itu sayang sama adiknya. Tidak seperti Mbak yang cuma bisa mengeluh. Santi berdiri, mengemasi pakaian bermerek Aris ke dalam koper besar. Mas Aris bilang Mbak terlalu banyak drama. Lagi pula aku juga mau pindah hari ini. Santi merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan melemparnya ke meja. Ini buat beli lilin. Jangan terlalu berharap banyak dari orang yang sudah Mbak usir secara batin. Rumah itu seketika terasa kosong. Itu adalah penghinaan terakhir yang bisa ia toleransi. Resti ambruk di sofa ruang tamu rumah ayahnya. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, tangisnya pecah kembali. Aris menikah lagi hari ini, yah, di depan Ibu Dahlia. Mereka semua menipuku. Pak Baskoro datang membawa sebuah map coklat tua yang sudah berdebu. Selama ini ayah diam karena ayah pikir Aris tahu cara berterima kasih. Pak Baskoro membuka map itu. Tanah di perumahan Gria Asri itu bukan milik Aris. Itu adalah tanah warisan almarhumah ibumu yang sudah dibalik nama atas namamu sejak 5 tahun lalu sebelum kamu bahkan mengenal Aris. Ibumu berpesan, jangan beritahu Aris soal ini sampai waktunya tepat. Kesadaran itu menghantam Resti. Aris memang membangun bangunan di atasnya, tapi fondasi tempat dia berdiri adalah milik Resti sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menginjakan kaki di tanah milik ibuku. Resti menutup map itu dengan keras. Ia kini memegang kunci untuk meruntuhkan seluruh dunia Aris. Hawa panas dari aspal jalanan kota sebelah seolah membakar telapak kaki Resti saat ia berdiri di depan gedung melati. Resti melangkah menuju pintu masuk utama. Dua pria berbadan tegap menghalangi jalannya. Maaf, Ibu, ada undangan? Tanya Budi, si pengawal, dengan nada dingin. Saya istri Aris. Suara Resti bergetar. Tiba-tiba pintu kaca besar gedung itu terbuka. Di celah pintu, Resti melihatnya. Aris berdiri di atas pelaminan yang tinggi dan megah, mengenakan beskap pengantin warna broken white. Pandangan mereka bertemu. Aris menatap Resti dan bayinya yang menangis. Namun itu hanya sesaat. Ia melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada tamparan manapun.
Aris sengaja memalingkan wajahnya ke arah Selin, istri barunya yang cantik. Aris tersenyum pada Selin, membisikkan sesuatu yang membuat Selin tertawa kecil. Seolah-olah Resti hanyalah seonggok sampah. Budi menarik lengan Resti secara kasar. Resti tersungkur di atas trotoar. Pengabaian Aris adalah jawaban final. Ia dibuang di depan mata publik. Ponsel Resti bergetar. Nama Bu Dahlia berkedip di layar. Resti, bagus kamu angkat. Aris dan Selin sudah selesai acara, dan mereka akan segera kembali. Ibu minta kamu segera ambil sisa barang-barang kucelmu dari rumah itu sekarang juga. Bu Dahlia tertawa meremehkan. Aris sudah bilang rumah itu dia yang bangun pakai uangnya. Kamu tidak punya hak 1% pun di sana. Besok sore, Aris akan datang bawa truk untuk mengangkut sisa barangmu. Ibu sadar apa yang ibu katakan? Tanya Resti dengan suara yang sangat rendah. Memang miliknya. Siapa yang bayar tukang? Aris. Kamu cuma numpang beranak di sana. Sambungan telepon diputus sepihak. Resti menyadari Aris memanfaatkan dirinya sebagai penjaga aset gratisan. Ia menelepon Hendra, kontraktor masa lalunya. Hen, lakukan sekarang. Bawa alatnya besok pagi. Aku ingin rumah ini rata sebelum mereka pulang dari bulan madu. Malam itu, Resti duduk di ruang tamu rumahnya yang gelap gulita. Mobilnya sudah di belakang. Kita tidak punya banyak waktu. Bisik Dina, sahabat Resti, yang datang membawa mobil pick-up pinjaman. Mereka bergerak cepat. Resti tidak menyentuh satupun barang milik Aris. Ia hanya fokus pada kenangan miliknya dan bayinya. Saat mereka bersiap menutup pintu belakang, Resti kembali ke ruang depan. Ia melihat lampu teras depan mendadak menyala terang. Loh, bukannya tadi siang masih mati? Sepertinya Mas Aris atau ibunya yang isi token lewat aplikasi ponsel. Mereka sengaja menyalakan lampu luar agar orang-orang mengira rumah ini sudah normal kembali untuk menyambut si pengantin baru besok. Bisik Dina. Resti menatap pijar lampu itu. Biarkan saja, Din. Biarkan lampu itu tetap menyala. Itu kamuflase terbaik kita. Resti menulis pesan singkat dan meletakkannya di atas meja. Semoga cahaya lampu ini cukup terang untuk menunjukkan jalanmu pulang ke runtuhan, Mas. Di kamar pengantin mewah keluarga Selin, Aris duduk mengenakan piyama sutra, merasa seperti narapidana. Selin sedang membersihkan wajahnya. Mas, besok kita ke butik perhiasan dulu ya sebelum ke rumahmu. Dan oh ya, aku tidak mau ya kalau di rumahmu nanti masih ada sisa-sisa perabotan murah dari siapa nama perempuan itu, Resti. Semuanya harus diganti baru sebelum aku masuk. Aris menelan ludah. Ia merindukan Resti, namun ego dan rasa takut kehilangan status barunya menahannya. Aris mengambil keputusan kecil yang berbahaya. Ia mengirim pesan singkat kepada Santi, adiknya. Besok pagi-pagi sekali kamu ke rumah Gria Asri. Pastikan Resti sudah tidak ada di sana. Kalau dia masih ada, panggil orang suruhan Papa Wijaya untuk menyeretnya keluar secara halus sebelum aku dan Selin sampai. Ia tidak menyadari Resti sudah pergi. Di sebuah kantor jasa pengiriman ekspres, Resti menyerahkan sebuah amplop kuning tebal berisi surat pemberitahuan pengosongan lahan dan perobohan bangunan. Pukul 9.30 WIB, sepeda motor kurir berhenti di depan pagar tinggi rumah keluarga Selin. Santi yang baru saja keluar dari rumah mencegat si kurir. Saya adiknya. Sini biar saya yang kasih. Begitu kurir itu pergi, Santi merobek amplop itu menjadi dua bagian tanpa sempat melihat lampiran fotokopi sertifikat tanah yang ada di dalamnya, lalu melemparkannya ke dalam tumpukan limbah rumah tangga. Dasar perempuan gila. Masih saja mengejar-ngejar Mas Aris dengan surat-surat sampah begini. Bagi Santi, masalah Resti adalah masalah kecil yang akan selesai begitu mereka mengusir perempuan itu secara fisik sore nanti. Resti, yang memantau pengiriman, menganggap diamnya Aris sebagai pernyataan perang yang mutlak. Resti berdiri meninggalkan kopinya yang sudah dingin. Ia menelepon Hendra. Hen, waktunya sudah habis. Dia menantangku. Ia melihat sebuah truk labu yang membawa ekskavator mulai memasuki gerbang perumahan Gria Asri. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselnya. Resti, aku Selin, berhenti mengirim surat-surat sampah ke rumah orang tuaku. Aris sudah bercerita semuanya tentang betapa serakahnya kamu.
Sore ini kami akan ke sana dan aku tidak mau melihat barang-barang murahmu masih ada di rumah itu. Sadarlah, kamu sudah kalah. Resti menutup matanya rapat-rapat. Pesan dari Selin adalah bensin yang mengguyur api di dadanya. Resti menoleh ke arah operator ekskavator yang sedang menunggu instruksinya. Dengan gerakan tangan yang mantap, Resti menunjuk ke arah pilar utama rumah itu. Mulai. Perintah Resti singkat. Gigi-gigi baja ekskavator itu mulai terangkat berkilau. Suara beton yang retak terdengar seperti tulang yang patah. Resti menoleh. Sebuah iring-iringan 3 mobil mewah masuk ke jalan mawar. Mobil pengantin melambat lalu berhenti mendadak. Aris keluar dari mobil dengan wajah yang memerah padam. Resti, apa-apaan ini? Hentikan itu rumahku. Resti mengeluarkan map coklat yang kini sudah lecek. Ia mengangkat tinggi dokumen hijau bermaterai. Kamu mungkin bayar semennya. Tapi tanah ini milik ibuku. Dan aku sebagai pemilik tunggal lahan ini tidak pernah memberimu izin untuk membangun istana perselingkuhan di atas tanah suci keluargaku. Selin, kamu ingin tahu siapa pria yang kamu nikahi? Resti melemparkan map putih berisi draft gugatan cerai dan foto-foto perselingkuhan ke arah Aris. Dia pria yang membiarkan darah dagingnya sendiri demam tanpa obat demi membelikanmu cincin kawin baru. Selin memungut lembaran foto tersebut. Mas, kamu bilang kamu sudah cerai setahun lalu. Selin berteriak, melayangkan tamparan keras. Kamu cuma benalu. Selin berbalik lari menuju mobil putihnya. Bu Dahlia meraung-raung. Aris jatuh terduduk di atas bongkahan beton. Kamu akan membusuk di penjara, Resti. Ancaman Aris kini hanya terdengar seperti gonggongan, karena ia telah kehilangan segalanya. Hujan sisa semalam meninggalkan aroma tanah basah yang tajam di udara pagi. Resti berdiri di tepi jalan mawar, menatap sebidang lahan yang kini hanya berupa tanah merah yang diratakan. Aris turun dari taksi dengan penampilan yang mengerikan, ditemani Bu Dahlia yang tampak ringkih. Puas kamu, Resti. Selin mengusirku semalam. Papanya mencabut posisiku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Resti menatapnya tanpa belas kasihan. Aku tidak menghancurkanmu, Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk membangun hidup di atas kebohongan. Hendra datang bersama Pak Surya, seorang pengembang properti. Saya setuju dengan harga yang ditawarkan, Bu Resti, ucap Pak Surya. Resti mengangguk mantap. Ia akan menjual tanah ini. Saat mobil Hendra mulai melaju meninggalkan perumahan Gria Asri, Resti tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan. Di gendongannya, sang bayi tertawa kecil, seolah-olah mengerti bahwa beban yang menghimpit hidup ibunya telah lenyap. Resti telah memilih untuk menghilang sejenak, membangun fondasi hidup yang baru di tempat yang tidak diketahui oleh Aris maupun Bu Dahlia. Setelah mobil Hendra melaju meninggalkan puing-puing Gria Asri, Resti dan bayinya tiba di rumah Pak Baskoro. Rumah itu terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk dan kebohongan. Pak Baskoro sudah menunggu dengan teh hangat dan tatapan lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Resti akhirnya bisa menidurkan anaknya di kamar yang bersih dan aman, tanpa takut oleh kegelapan atau ancaman. Seminggu kemudian, di ruang tamu yang sama, Resti bertemu dengan seorang pengacara wanita bernama Rina, yang dikirim ayahnya untuk mengurus perceraian dan sengketa aset. Rina menjelaskan bahwa Aris telah mencoba mengajukan tuntutan balik atas perusakan properti, tetapi gugatan itu lemah karena Resti memiliki sertifikat tanah yang sah dan bukti-bukti poligami, serta penelantaran anak. Resti menandatangani dokumen perceraian final. Malam itu, setelah semua urusan legalitas diselesaikan, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Resti tidur nyenyak, memeluk bayinya di bawah atap yang terasa benar-benar miliknya, tanpa rasa takut di hatinya. Sebulan berlalu. Uang dari penjualan tanah telah cair, memberikan Resti modal yang kuat. Ia memutuskan untuk berinvestasi pada dirinya sendiri. Bersama Dina, ia menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran kota yang ramai untuk dijadikan dapur catering profesional. Resti, yang kini mengenakan seragam catering bersih, tampak jauh lebih cerah. Wajahnya tidak lagi dihiasi rona lelah, melainkan tekad yang membara. Ia berdiri di depan dapur barunya yang beraroma rempah, mengawasi Dina menata peralatan stainless steel. Ia tidak lagi mengurus rumah tangga Aris, melainkan mengelola bisnisnya sendiri.
Kita mulai dari nol, Din. Tapi kali ini, fondasinya dari keringat kita sendiri, bukan dari kebohongan orang lain, kata Resti sambil mencatat pesanan pertama mereka, paket syukuran untuk tetangga di kompleks baru. Kebaikan ayahnya dan dukungan Dina menjadi fondasi baru bagi kemandiriannya. Suatu sore yang dingin, Resti sedang menggendong bayinya berjalan pulang dari ruko. Ia sengaja mengambil jalan memutar agar tidak melewati area lama, memastikan anonimitasnya tetap terjaga. Saat ia menunggu angkutan umum di halte yang sepi, sebuah sosok kurus dan kumal mendekat dari kegelapan gang sempit. Resti mengenali tatapan kosong dan jas pengantin yang kini kotor dan robek itu. Aris. Pria itu tampak seperti gelandangan, mengenakan pakaian yang sama dengan saat ia dihancurkan sebulan lalu. Resti, aku mohon. Aku tidak punya apa-apa. Selin menceraikanku. Aku diusir dari rumah ibu karena aku tidak bisa membayar biaya pengobatannya. Aku hanya butuh sedikit uang untuk makan, bisik Aris. Ia mencoba meraih tangan Resti, namun Resti dengan sigap mundur, melindungi bayinya. Ia menatap Aris tanpa emosi, tanpa dendam, hanya kehampaan. Kamu menganggapku sampah, Mas. Sekarang, hidupmu seperti puing-puing yang kamu tinggalkan di sana, jawab Resti. Ia memanggil taksi yang kebetulan lewat, berbalik, dan pergi. Ia tidak merasa puas, hanya merasa hampa karena melihat bahwa hukuman Aris jauh lebih brutal daripada yang ia bayangkan. Ia menyadari, takdir telah menyelesaikan pembalasan ini untuknya. 6 bulan berlalu sejak pertemuan dingin dengan Aris di halte bus. Catering Resti telah berkembang pesat berkat ulasan positif dan jaringan luas Dina. Suatu pagi yang cerah, Resti dan Dina sedang berada di ruang rapat ruko mereka yang kini telah direnovasi menjadi lebih profesional. Mereka baru saja memenangkan tender catering untuk acara peresmian kantor Pak Surya, pengembang properti yang membeli tanah Resti. Kemenangan ini bukan hanya soal uang, tetapi validasi atas kerja kerasnya. Resti, kini mengenakan blus kerja rapi dan celana panjang, tampak meninjau daftar menu dengan fokus. Ia melihat bayinya, yang kini sudah berusia 1 tahun 1 bulan, sedang asyik bermain di sudut ruangan yang telah disulap menjadi area bermain kecil, dijaga oleh seorang pengasuh paruh waktu yang mereka sewa. Ini pesanan terbesar kita, Din. Kita tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun, kata Resti. Dina tersenyum bangga. Santai, Res. Kita sudah lebih dari siap. Aku bahkan menambahkan beberapa menu andalanmu yang Aris bilang, terlalu kampung, dulu. Kita buktikan bahwa selera kampung kita ini bernilai jutaan. Resti tertawa, sebuah tawa yang tulus, tanpa beban masa lalu. Malam itu, Resti mengunjungi rumah ayahnya untuk makan malam rutin. Pak Baskoro kini telah pensiun total dan menghabiskan waktu dengan merawat kebun kecil di belakang rumah. Setelah makan malam, Resti duduk bersama ayahnya di teras belakang. Ia menceritakan betapa stresnya mengurus tender besar, namun ia merasa sangat hidup. Pak Baskoro hanya mendengarkan dengan senyum. Ayah tahu kamu akan baik-baik saja, Res. Sejak kamu memutuskan meratakan rumah itu, ayah tahu fondasimu sudah kuat. Resti menatap ayahnya. Terima kasih, Yah. Tanpa sertifikat tanah itu, aku tidak akan pernah punya kekuatan untuk melawan. Pak Baskoro mengangguk, namun tatapannya lebih dalam dari sekadar masalah hukum. Tanah itu memang penting. Tapi yang lebih penting adalah kamu punya keberanian untuk mengambil tindakan. Ayahmu ini hanya seorang tukang kayu, Res. Tapi ayah tahu, bangunan yang paling kokoh adalah yang dibangun di atas kejujuran, bukan di atas hutang budi. Resti memeluk ayahnya erat-erat. Ia menyadari bahwa Pak Baskoro, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, adalah fondasi moral yang nyata, jauh lebih berharga daripada semua uang dan properti. 3 bulan kemudian, saat Resti sedang menunggu bayinya di klinik imunisasi, ia tidak sengaja membaca berita lokal di papan pengumuman yang biasanya memuat info kesehatan. Sebuah kolom berita kriminal kecil menarik perhatiannya. Judulnya, mantan direktur perusahaan properti ditangkap atas penggelapan dana proyek. Di bawahnya, ada foto Aris yang tampak sangat kurus dan mengenakan seragam tahanan. Berita itu merinci bagaimana Aris, yang baru saja mendapat posisi berkat koneksi mertua barunya, mencoba menggelapkan dana perusahaan dan memalsukan dokumen, sebuah kebiasaan lama yang ternyata tidak bisa ia tinggalkan.
Ia ditangkap setelah mantan mertuanya, Pak Wijaya, melaporkannya untuk membersihkan nama keluarga. Di bagian bawah berita, disebutkan Bu Dahlia kini dirawat di panti jompo yang dikelola negara, karena Santi menolak mengurusnya setelah semua aset mereka habis. Resti menatap foto Aris untuk waktu yang lama. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa lega yang absolut. Ia melipat koran itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saat ia meninggalkan klinik, ia memeluk bayinya yang baru saja disuntik. Babak ini telah benar-benar usai, dan tidak ada lagi bayangan masa lalu yang bisa menjangkaunya. Ia melangkah menuju ruko barunya, siap menghadapi masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. 2 minggu setelah Resti membaca berita penangkapan Aris, hari peresmian kantor Pak Surya tiba. Ini adalah puncak ketegangan dan pembuktian bagi catering Resti. Resti, dalam balutan seragam chef catering yang elegan berwarna hitam dan celemek bersih, bergerak cepat di area penyajian. Matanya meninjau setiap detail, memastikan hidangan ayam betutu dan sambal terasi andalannya tersaji sempurna dengan garnish yang profesional. Di seberang meja, ia melihat Pak Surya memperkenalkan hidangannya kepada sekelompok investor penting. Ia menangkap tatapan takjub bercampur canggung dari beberapa mantan rekan kerja Aris yang dulu sering meremehkannya saat acara kantor. Seorang pria parubaya, yang dulu menjabat sebagai kepala divisi Aris, mendekati meja Resti dengan gelas di tangan. Bu Resti, ini luar biasa. Saya tidak menyangka cita rasa masakan tradisional bisa dieksekusi sepremium ini, pujinya tulus. Resti tersenyum, senyum profesional yang dingin, tidak ada lagi kehangatan masa lalu. Terima kasih, Pak. Kami percaya fondasi bisnis yang baik berasal dari kejujuran dan kerja keras, bukan dari kebohongan, jawabnya, sebuah sindiran tajam yang hanya dipahami oleh pria itu. Kemenangan Resti kini terasa manis, bukan sekadar uang, tetapi pengakuan atas nilai dirinya di depan orang-orang yang pernah menyaksikan kehancurannya. Saat Resti sedang menyeka noda saus di sudut meja penyajian, Pak Surya menghampirinya ditemani seorang pria muda yang tinggi dan tampan, mengenakan kemeja rapi yang dikeluarkan dari celana. Bu Resti, kenalkan ini Adit, arsitek utama kami. Dia yang merancang kantor ini. Dia sangat terkesan dengan catering Anda. Adit tersenyum ramah, matanya yang hangat tidak menunjukkan rasa menghakimi. Masakan Anda luar biasa, Bu Resti. Tapi yang membuat saya lebih terkesan adalah keberanian Anda. Saya dengar sedikit tentang kisah Anda dan tanah di Gria Asri, kata Adit hati-hati, menunjukkan bahwa ia tahu Resti adalah pemilik tanah yang diratakan itu. Resti sedikit terkejut, namun ia telah terbiasa dengan rumor. Itu sudah masa lalu, Mas Adit, jawab Resti, menjaga jarak emosional. Masa lalu yang menjadi fondasi. Sela Adit, menatap Resti dengan pandangan yang dalam. Sebuah bangunan yang diruntuhkan dengan niat baik akan selalu menghasilkan lahan baru yang lebih kuat. Saya rasa itu berlaku juga untuk hidup. Struktur yang paling kokoh adalah integritas. Percakapan itu terasa ringan, namun mengandung beban emosional yang signifikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Resti merasakan kenyamanan dan rasa hormat yang tulus dari seorang pria yang memahami perjuangannya secara mendalam. 9 bulan berlalu sejak peresmian kantor Pak Surya. Catering Resti kini sudah memiliki reputasi mapan, dan Resti telah berhasil melunasi sisa sewa ruko, serta menggaji stafnya dengan stabil. Hubungan profesional Resti dengan Adit berkembang menjadi persahabatan yang suportif, tanpa tuntutan. Suatu pagi yang cerah, Resti membawa bayinya, yang kini sudah berusia 1 tahun 10 bulan dan bisa berjalan tertatih-tatih, ke sebuah kompleks perumahan sederhana di dekat rumah Pak Baskoro. Ia mengenakan blus batik yang cerah dan celana jeans. Di tangan kanannya, ia memegang kunci rumah baru. Ini adalah rumah tipe 36 yang ia beli tunai dari hasil penjualan tanah dan keuntungan cateringnya, jauh dari kemewahan yang pernah dijanjikan Aris, namun sepenuhnya miliknya tanpa sehelai pun benang kebohongan. Ia melihat bayinya tertawa saat mencoba menggapai bunga mawar di teras. Resti membuka pintu. Aroma cat baru menyeruak. Di ruang tamu yang mungil, Dina dan Pak Baskoro sudah menunggu dengan tumpeng syukuran mini. Selamat, Res. Ini fondasi yang benar-benar kamu bangun sendiri, tanpa hutang budi, ucap Dina, matanya berkaca-kaca. Resti memeluk ayahnya, lalu menatap dinding putih bersih itu. Ia tidak butuh istana.
Ia hanya butuh dinding yang kokoh yang tidak akan pernah ia takutkan akan runtuh karena kebohongan. Ia telah membangun fondasi yang tidak bisa diratakan oleh ekskavator manapun. Beberapa saat setelah tumpeng mini dibuka, bel pintu berbunyi. Adit datang membawa hadiah, sebuah lukisan abstrak minimalis dengan garis-garis tegas yang melambangkan fondasi yang kuat, sangat sesuai dengan gaya arsitekturnya. Pak Baskoro menyambut Adit dengan hangat, seolah ia sudah lama menjadi bagian dari keluarga. Resti, yang kini mengenakan blus batik yang lebih cerah, tersenyum tulus. Ia melihat bagaimana Adit dengan mudah berbaur, bahkan berjongkok bermain dengan bayinya yang kini memanggilnya, Paman Adit. Tidak ada tekanan atau harapan palsu, hanya rasa hormat yang tulus. Adit menatap sekeliling ruangan yang mungil namun penuh cahaya. Rumah ini terasa nyaman, Bu Resti. Jauh lebih bernilai daripada istana manapun yang dibangun di atas ilusi. Resti mengerti. Adit tidak hanya memuji rumahnya, tetapi memuji keberaniannya dalam membangun kembali hidupnya di atas integritas yang sesungguhnya. Dina menyikut Resti pelan. Lihat, Res. Ini bukan Project New Life versi Aris. Ini Real Life versi Resti. Setelah semua tamunya pulang, Resti masuk ke kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang kini sudah jauh lebih tegar. Ia membuka lemari kecil di kamar tidurnya yang baru. Di sana, ia menyimpan seragam cateringnya yang bersih dan serpihan tanah merah yang ia ambil dari puing-puing Gria Asri, yang ia simpan dalam sebuah botol kaca kecil, sebagai pengingat abadi bahwa segala sesuatu yang besar bermula dari tanah dan integritas. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan, karena ia menyadari kebahagiaan adalah proses menciptakan kemandirian. Ia meraih ponselnya, membuka pesan lama Aris yang tidak berbalas, dan menghapusnya tanpa emosi. Tindakan kecil ini adalah pengakuan final. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan untuk Aris, tetapi untuk kedamaian dirinya sendiri. 6 bulan kemudian, di sore hari, Resti dan Adit duduk di ruko catering mereka. Resti kini mengenakan blazer kerja rapi. Adit menyodorkan sketsa desain. Saya sudah hitung, Res. Jika kita mengakuisisi ruko sebelah, kita bisa buat area penyimpanan dingin yang lebih besar dan area konsultasi klien. Ini akan menggandakan kapasitas catering Resti. Resti meninjau sketsa Adit dengan saksama. Hubungan mereka kini adalah kemitraan yang seimbang, didasarkan pada rasa saling percaya dan etos kerja yang sama. Mereka membahas detail teknis hingga malam menjelang. Ketika Adit bersiap pulang, ia menoleh pada Resti, matanya menunjukkan kehangatan. Res, aku tahu kamu sangat berhati-hati dalam segala hal. Aku menghargai itu. Tapi aku ingin tahu, apakah setelah semua fondasi profesional ini kokoh, ada kemungkinan untuk membangun fondasi yang lain? Resti tersenyum, sebuah senyum yang lebih terbuka daripada sebelumnya, melihat ke arah Adit yang tampak gugup. Adit, bangunan yang kokoh itu butuh waktu dan perencanaan yang matang. Dan aku sudah lelah dengan proyek kilat yang palsu. Tapi ya, fondasi ini terasa benar-benar kuat. Beberapa bulan setelah percakapan di ruko, rencana akuisisi ruko sebelah terrealisasi. Resti dan Adit berdiri di lantai semen yang masih kosong, dikelilingi cetak biru dan perkakas konstruksi. Ruangan itu berbau semen baru, sebuah aroma yang ironisnya mengingatkan Resti pada fondasi yang pernah hancur, namun kini terasa menjanjikan. Adit menunjukkan sketsa interior, bukan untuk catering, melainkan sebuah desain rumah minimalis yang ia gambar di sudut kertas. Ini fondasi jangka panjang yang aku maksud, Res. Bukan sekadar perluasan bisnis, tapi perluasan hidup, katanya, suaranya sedikit bergetar. Resti tersenyum, menyentuh garis-garis tegas sketsa itu. Ia telah melihat kejujuran dan kesabaran Adit. Ia tahu Adit adalah pria yang benar-benar membangun, bukan merobohkan. Aku sudah lelah dengan janji-janji yang seperti bangunan tanpa izin. Dit, jika kamu ingin membangun bersamaku, kita mulai dari cetak biru yang transparan, jawab Resti. Adit mengangguk, meletakkan sketsa itu, dan meraih tangan Resti. Maukah kamu menjadi arsitek di sisa proyek hidupku, Resti? Proyek yang kita jamin tidak akan pernah runtuh. Suatu pagi, Resti mengunjungi kantor pengacaranya, Rina.
Di hadapannya tergeletak tumpukan dokumen tebal berisi hasil audit dan penyelesaian sengketa hutang Aris dengan pihak bank dan mantan mitra bisnisnya. Meskipun Resti tidak terikat, pihak bank sempat mencoba mengejar sisa aset yang mungkin dimiliki Aris. Rina menjelaskan bahwa setelah Aris dipenjara dan asetnya disita, semua kewajiban hukum Resti, termasuk potensi tuntutan balik atas perusakan properti, telah gugur sepenuhnya. Resti, ini adalah surat pembebasan tanggung jawabmu. Kamu bersih. Tidak ada satupun sisa hutang atau tuntutan hukum dari masa lalu Aris yang bisa menyentuhmu lagi, kata Rina, mendorong map tersebut. Resti memegang map itu. Rasanya lebih ringan daripada map coklat berisi sertifikat tanah dulu. Itu bukan kekayaan, tapi kepastian. Ia memandang Rina. Jadi, semua sisa kebohongan Aris sudah resmi menjadi puing, ya? Rina tersenyum. Puing yang sepenuhnya dihapus dari catatan hidupmu. 3 bulan kemudian, pagi hari di rumah kecil Resti. Bayinya, yang kini sudah berusia hampir 2 tahun, berlari tertatih-tatih di ruang tamu yang cerah, membawa cangkir kopi mainan ke arah Adit yang sedang memeriksa rancangan struktur baru di meja makan. Resti, mengenakan apron catering bersih, tersenyum dari dapur yang mungil namun efisien. Kopi arsitek sudah siap. Candanya. Adit meraih cangkir sungguhan dari tangan Resti. Kehidupan mereka adalah gabungan yang mulus antara bisnis dan keluarga. Di dinding, Resti menggantung lukisan abstrak hadiah dari Adit. Di bawahnya, ia meletakkan botol kaca berisi tanah merah sebagai pengingat. Fondasi kita hari ini jauh lebih stabil dari yang pernah kubayangkan, bisik Resti, menyandarkan kepalanya di bahu Adit, melihat anak mereka tertawa. Ini adalah real life, fondasi yang dibangun dengan kejujuran, disokong oleh ketenangan, dan dihiasi oleh tawa seorang anak.